semuanya, perkenalkan nama saya Esti Grace Melisa Sinulinga, NIM 68/2018-190. Saya dari kelas Oracle Administration E. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir kelompok saya, yaitu dengan tema salon. Tempat studi kasus saya sendiri adalah saya mengambil pada studi kasus di Yuma Salon and Spa. Berikut adalah presentasi mengenai laporan saya. Sebelum memasuki penjelasan isi pada laporan saya akan menjelaskan tentang bab 1 terlebih dahulu, yaitu tentang latar belakang. Salon merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum wanita maupun kaum pria yang untuk membantu dalam memperbaiki penampilan seseorang. Salon sendiri memiliki berbagai jenis. Ada berupa salon khusus wanita maupun khusus pria, yaitu dengan nama barbershop. Hal ini terjadi untuk memfokuskan layanan maupun customer. Namun dalam melakukan pemesanan salon saat ini sering dilakukan secara online dan tidak lagi secara offline, yaitu customer datang ke salon. Tentu hal ini sangatlah efektif dikarenakan jika seseorang customer datang ke salon untuk menerima jasa dari salon, namun saat itu salon sedang ramai, tentu hal ini membuat seorang customer harus menunggu lama. Oleh karena itu, diperlukan berupa solusi, yaitu dapat melakukan reservasi salon secara online supaya setiap customer dapat menentukan waktunya sendiri. Namun, seorang karyawan pada salon harus memahami cara kerja pada sebuah sistem informasi basis data salonnya dan harus mengetahui cara untuk memperbaiki jika melakukan kesalahan pada data yang diinput sehingga dapat mengatasi kesalahan yang ada. Kemudian, rumusan masalah pada laporan saya adalah yang pertama, bagaimana pemodelan basis data. Yang kedua, bagaimana cara membuat user, role, entitas, privilege, dan trigger. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan flashback dan backup and recovery pada sebuah data. Selanjutnya itu ialah tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat pada laporan saya adalah yang pertama, mengetahui cara kerja pada data dalam pemesanan salon tersebut. Yang kedua, mengetahui cara mengembalikan data yang terhapus. Yang ketiga, dapat mengatasi masalah pada menginput data. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu profil perusahaan. Pada 2.1 overview. Yuma Salon and Spa adalah sebuah rumah kecantikan yang berada di Kota Bandung, dan berikut adalah berupa data mengenai Yuma Salon and Spa. Yang pertama, nama salon, yaitu Yuma Salon and Spa. Pendirinya yaitu Hajah Vina Swastika S.Ikom. Alamatnya yaitu Jalan Cipelas nomor 78 Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan Yuma Salon sudah memiliki beberapa cabang, yaitu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Yogyakarta, Semarang, dan Palembang. Budaya salon yaitu profesionalisme, aspiratif, integritas, dan responsif. Slogan salon yaitu when you look good, you feel good. Selanjutnya, struktur organisasi. Di sini pada Yuma Salon memiliki 7 karyawan utama. Yang pertama yaitu corporate owner, yaitu sebagai pemilik dari Yuma Salon and Spa. Yang kedua adalah CEO, sebagai pemimpin pada Yuma Salon and Spa dan merancang dan mengelola segala aktivitas fungsional pada salon.
Yang ketiga ada sekretari, yaitu bertugas melakukan tugas administratif pada salon, menjaga dokumen pada salon. Yang keempat ada financial manager, bertugas dalam bagian keuangan pada salon. Yang kelima, service manager, bertanggung jawab pada setiap pelayanan yang ada di salon. Yang keenam, marcom manager, yaitu bertugas dalam strategi pemasaran, merancang dan membuat iklan promosi untuk salon, serta bertanggung jawab pada website salon. Yang ketujuh ada logistik manager, yaitu bertanggung jawab pada gudang dan pada setiap barang yang datang dari vendor. Selain itu, ada proses bisnis. Di sini, proses bisnis yang kami rancang yaitu merupakan proses dari pemesanan reservasi salon, di mana yaitu customer datang mengunjungi pertama kali yaitu adalah website salon sendiri. Setelah dapat melakukan akses pada website akan menampilkan berbagai form pengisian yang di dalamnya terdapat nama, nomor handphone, alamat, jenis kelamin, dan jenis layanan yang diinginkan. Setelah melakukan proses pendaftaran, website akan memproses pendaftaran tersebut dan customer akan mendapatkan nomor pesanan, sehingga kemudian website akan menyimpan data tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah seorang customer akan datang ke salon untuk melakukan proses penerimaan jasa, yaitu customer memberikan datanya kepada resepsionis. Kemudian resepsionis akan menyimpan dan memproses pemesanan. Selanjutnya, customer akan mendapatkan nomor antrian dan resepsionis akan mencetak nomor form pemesanan yang kemudian akan diberikan kepada karyawan pegawai servis untuk melakukan pengecekan apa yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Setelah itu, karyawan tersebut akan memberikan jasanya kepada customer dan customer mendapatkan jasanya. Setelah mendapatkan jasa, resepsionis akan mencetak struk pembayaran yang dimiliki oleh customer yang kemudian customer akan menerima dan akan melakukan pembayaran. Selain itu, ada vendor yaitu sebagai pensuplai kebutuhan pada salon yang dimana di dalamnya terdapat kebutuhan untuk seperti cat rambut, alat-alat spa lainnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bab 3 yaitu yang pertama adalah pemodelan basis data. Entitas rasional diagram logikal atau biasa disebut IRD adalah tipe dari struktur diagram yang digunakan sebagai struktur proses bisnis. Di dalam IRD sendiri terdapat entitas, atribut, dan relasi. Entitas sendiri adalah suatu objek yang digunakan, atribut sendiri adalah bagian atau isi dari entitas tersebut. Dan relasi adalah sebuah simbol hubungan antar entitas. Pada IRD yang kami rancang adalah sebuah IRD atau diagram untuk reservasi online pada sebuah salon. Terdapat 7 entitas yang di dalamnya yaitu ada karyawan, layanan, pemesanan, customer, pembayaran, bukti reservasi, dan vendor. Untuk relasinya sendiri akan dijelaskan pada 3.2. Implementasi basis data, yaitu pertama relasi tabel. Relasi tabel adalah sebuah hubungan antar suatu tabel atau entitas terhadap lainnya. Pada relasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu one to many, many to one, dan one to one. Berikut adalah relasi dari tabel kami. Yang pertama, tabel customer dan pemesanan, yaitu satu customer dapat melakukan satu pemesanan dan satu pemesanan hanya dapat dilakukan oleh satu customer. Selanjutnya, pemesanan dan layanan. Banyak pemesan dapat memilih satu jenis layanan dan satu layanan dapat dipilih oleh banyak pemesan. Selanjutnya ada customer dan pembayaran,
yaitu relasinya satu customer hanya dapat melakukan satu jenis pembayaran dan satu jenis pembayaran hanya dapat dilakukan oleh satu customer saja. Keempat, pembayaran dan bukti reservasi. Satu jenis pembayaran hanya dapat dibaca oleh satu bukti reservasi dan satu bukti reservasi hanya dapat digunakan untuk satu jenis pembayaran saja. Selanjutnya ada layanan dan karyawan. Dengan relasi, banyak layanan dapat dilakukan oleh satu karyawan dan satu karyawan dapat melakukan banyak jenis layanan. Selanjutnya ada karyawan dan vendor, yaitu satu karyawan dapat mengurus banyak vendor dan banyak vendor dapat diurus oleh satu karyawan. Selanjutnya adalah DDL. DDL atau Definition Language adalah merupakan sebuah kumpulan beberapa perintah SQL yang digunakan untuk membuat atau create, mengubah, alter, dan menghapus. DDL sendiri ada pada saat kita membuat IRD pada data modeler dan fungsinya adalah sebagai query pada saat kita akan membuat tabel di Oracle nanti. Dan berikut adalah DDL untuk pada tabel customer, DDL untuk tabel karyawan, DDL query pada tabel pembayaran, DDL pada tabel query pemesanan, dan query DDL tabel layanan, tabel bukti reservasi, dan terakhir adalah tabel vendor. Selain itu, terdapat juga alter pada setiap tabel pada DDL, dan berikut adalah alter setiap tabel yang ada. Selanjutnya, moving data. Moving data atau migrasi data adalah sebuah proses memindahkan atau mentransfer data dari Excel ke media yang kita gunakan. Data yang dimaksud adalah data pada setiap tabel yang sudah kita buat di media yang kita gunakan, yaitu SQL Developer. Data terlebih dahulu dibuat pada Microsoft Excel. Di sini, moving data pada tabel customer, kami membuat dengan jumlah 500 data. Selanjutnya, yaitu pada tabel karyawan, kami membuat sebanyak 26 data. Yang ketiga, pada tabel pemesanan terdapat 500 data, di mana menyesuaikan pada dengan jumlah customer. Selanjutnya, yaitu moving data pada tabel pembayaran, sebanyak 500 data. Yang kelima, pada tabel layanan terdapat 26 data, di mana sesuai pada layanan yang ada pada tempat studi kasus. Yang keenam, moving data pada tabel bukti reservasi sebanyak 500 data. Hal ini dikarenakan menyesuaikan pada jumlah data pemesanan. Moving data pada tabel vendor sebanyak 11 data. Selanjutnya adalah user. User merupakan sebuah hak akses pada sebuah Oracle sehingga dapat dikatakan user adalah seorang yang dapat melakukan koneksi pada database. Pada user kami terdapat ada dua user, yaitu Muhammad dan Revani Dinda. Yang selanjutnya adalah role. Role adalah sekumpulan name set of privilege pada Oracle sendiri sudah menyiapkan berbagai Oracle. Namun, kami membuat nama baru yaitu dengan manager dan resepsionis. Selanjutnya ada privilege adalah hak istimewa yang dimiliki oleh user. Privilege sendiri memiliki dua jenis, yaitu object privilege dan system privilege. Pada privilege kami memasukkannya pada user Revani Dinda. Selanjutnya ada trigger. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implicit saat terjadi sebuah event. Fungsinya adalah untuk integritas data, mencegah error, dan mencegah proses transaksi yang tidak sah. Pada tugas kami membuat trigger history dengan melakukan insert, update, dan delete, dan kami akan melakukannya pada tabel customer. Yang pertama adalah membuat tabel history, dan berikut adalah query-nya. Jika berhasil akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya membuat membuat trigger update, dan berikut adalah query-nya. Setelah berhasil akan menampilkan seperti ini.
Setelah membuat tabel trigger update, kita akan membuat trigger insert, dan berikut adalah query-nya. Dan jika berhasil akan menampilkan hal seperti ini. Dan terakhir adalah trigger delete. Berikut adalah query-nya. Dan jika berhasil akan menampilkan seperti ini. Setelah berhasil melakukan trigger, selanjutnya adalah kita akan melakukan prosesnya. Pertama yaitu akan melakukan proses update. Di sini kami akan mengupdate 10 data. Berikut 10 data yang akan kami gunakan untuk diupdate. Setelah berhasil melakukan proses update, akan menampilkan seperti ini. Setelah itu, kita akan melihat pada tabel customer untuk melihat data yang sudah terupdate. Untuk melihat data yang pernah ada sebelum terupdate, kita dapat melihatnya melalui tabel history. Selanjutnya adalah melakukan proses insert data. Caranya sama seperti pada melakukan update. Di sini kami melakukan 10 insert data dengan query seperti ini. Setelah berhasil akan menampilkan seperti ini. Dan kita dapat lihat bahwa data tersebut sudah terinsert. Dan untuk melihat data yang sebelum terinsert, kita dapat melihatnya pada tabel history. Setelah itu kita akan melakukan proses delete. Di sini menggunakan 10 data untuk di-delete, yaitu dengan ID dari A501 sampai A510. Berikut adalah berhasilnya melakukan proses delete. Dan setelah berhasil melakukan proses delete, kita dapat melihat perubahannya pada tabel customer kita. Di sini kita dapat lihat bahwa data dengan ID A501 sampai 510 sudah tidak ada lagi. Setelah itu kita akan melihat data yang pernah ada pada tabel customer dengan ID A501 sampai A510. Selanjutnya adalah flashback. Flashback adalah teknologi pada Oracle untuk mengembalikan data atau memperbaiki data pada kondisi seperti halnya. Dan flashback digunakan pada saat terjadi logical corruption, yaitu kesalahan user pada saat manipulasi data. Pada flashback terdapat ada flashback drop, flashback table, flashback query. Pada flashback kami menggunakan restore point, pelaksanaannya melalui CMD. Dan berikut adalah query-nya. Setelah berhasil pada prosesnya akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya adalah flashback update dengan melakukan 10 delete. Flashback delete. Setelah berhasil akan menampilkan seperti ini. Setelah itu akan melakukan yaitu dengan flashback insert, yaitu dengan 10 data yang akan di-insert. Setelah berhasil akan menampilkan seperti ini. Backup and recovery. Backup merupakan sebuah proses dengan menduplikasi atau mengcopy data-data dari satu perangkat atau terhadap media penyimpanan ke media lainnya. Perangkat atau sistem secara offline maupun online untuk mengamankan data dengan cara menyalin data agar ketika salah satu media penyimpanan rusak, hilang dan terkena virus, data-data penting yang dimiliki tidak ikut hilang, tidak rusak, serta kapanpun dan dimanapun tetap dapat diakses dengan mudah. Sedangkan recovery sendiri merupakan suatu prosedur untuk melakukan pemulihan terhadap data yang hilang. Recovery database bertujuan untuk merestore hasil dari backup fisik dan file atau control file dengan cara memulihkan data file serta control file dengan tersebut agar kembali tersedia di server database Oracle. Berikut adalah bukti berhasil melakukannya backup and recovery. Bab 4 penutup. Yang pertama, saran. Diharapkan Yuma Salon dan SPA dapat lebih mengembangkan keterkaitan sistem penerapan pada sistem informasi di Oracle, sehingga sistem informasi pada salon dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Yuma Salon and Spa adalah salon yang sudah cukup besar dan sudah memiliki banyak cabang, sehingga diperlukan dapat lebih memperhatikan sistem informasi pada salon tersebut. Arahan pada sistem informasi yang kami buat semoga dapat menjadi arahan untuk Yuma Salon and Spa. Selanjutnya, kesimpulan. Salon merupakan kebutuhan sekunder pada setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki diri. Bidang usaha salon sendiri merupakan usaha jasa dengan memberikan berbagai pilihan layanan.
Dalam menjalankan bisnis, salon tentu tidak hanya melakukannya dengan customer saja, melainkan membutuhkan vendor sebagai pensuplai kebutuhan salon sendiri. Yuma Salon & Spa adalah salon yang sudah menerapkan sistem informasi pada Oracle dengan baik. Adalah baik pada reservasi pemesanan maupun dalam pendataan untuk vendor. Namun saat ini Yuma Salon & Spa keterkaitan sistem informasi dengan pengguna masih terlihat belum jelas, sehingga diharapkan Yuma Salon & Spa dapat lebih meningkatkannya. Dan berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.